Intensi misa pada sore hari ini kita berdoa secara khusus untuk keselamatan kekal saudara-saudari kita Maria Sri Setiati yang meninggal 2 tahun yang lalu, Iksan Kesumah yang meninggal 35 tahun yang lalu. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita hening sejenak, kita siapkan batin kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau juga telah mengutus Putramu sebagai Musa baru untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Semoga berkat karya penebusan Kristus, kami Kau anugerahi kehidupan baru. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan berkata, "Tentulah bayi ini seorang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?"
Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya, Musa keluar lagi, dan didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai Hai orang-orang orang-orang yang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat.
Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Relasi kita dengan orang lain, atau bahkan relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi, yang paling dekat dengan kita, entah itu di komunitas maupun di keluarga, itu kan tidak selalu mulus. Seringkali memang mendatangkan sukacita, dekat, penuh dengan kasih, tetapi bahkan seringkali kita bisa tidak cocok. Atau khususnya misalnya relasi antara orang tua dan anak. Kadang-kadang orang tua itu kan kecewa. Dalam banyak kesempatan kita memberi nasihat tetapi seperti tidak dihiraukan, tidak didengarkan. Maka kalau kita itu terlalu jengkel, kadang-kadang ya keluar ungkapan-ungkapan yang cukup keras. Misalnya, jadi anak tuh mbok jangan keras kepala, atau jangan berkepala batu. Ngomongnya pasti sambil nunjuk-nunjuk itu kan, sambil marah-marah. Nah, kalau kita renungkan ungkapan kepala batu atau keras kepala itu mau mengatakan bahwa yang pertama, pribadi yang selalu ngotot terhadap pendapatnya sendiri. Atau kita melihat anak kita itu kok ngeyel ya, enggak mau mendengarkan. Atau hanya mau memikirkan kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua, orang yang keras kepala adalah mau menggambarkan orang yang menutup mata pada orang lain, merasa diri paling benar. Ini saya kira bukan hanya untuk anak-anak ya, orang dewasa pun sama. Ngotot, keras kepala, merasa paling benar, itu seringkali juga kita alami dalam relasi dengan orang lain atau justru kita sendiri juga pribadi yang demikian. Kalau kita dengarkan Injil hari ini dalam perikop berjudul Yesus mengecam beberapa kota, sangat tampak sekali betapa kecewanya Yesus. Dia betul-betul memakai emosinya. Sangat kecewa. Sampai diberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Dia mengatakan, celakalah kamu Betsaida, celakalah kamu Korazim, dan engkau Kapernaum, itu kan. Pasti sangat kecewa, sangat marah itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya mengapa Yesus sampai begitu kecewa? Mereka itu sangat dekat dan melihat secara langsung hidup Yesus, semua yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tidak menerima, bahkan tidak mau bertobat. Kalau kita lihat peta wilayah dalam kitab suci Perjanjian Baru, itu sekarang mungkin wilayah Korazim, Betsaida itu sudah enggak ada. Artinya sudah tinggal puing-puing gitu. Tetapi yang menarik,
Kapernaum yang disebut di sini, Kapernaum, Betsaida, Korasim itu daerah-daerah pinggiran yang dekat dengan Galilea. Lalu Kapernaum yang disebut di sini itu adalah tempat Yesus, katakanlah mangkal. Tempat di mana Yesus mulai pewartaannya. Di situ, selalu kumpulnya di situ dengan para murid. Maka pasti kota di sebelahnya, Korasim dan Betsaida, itu juga selalu dikunjungi. Yesus hanya mau mengatakan tidak mungkin di 3 daerah yang selalu dilalui oleh Yesus itu, Yesus tidak membuat mukjizat, tidak mengajar, tidak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan mungkin membangkitkan orang mati. Tetapi itu kenyataannya mereka tidak menerima, bahkan tidak mau bertobat. Lalu Yesus tadi kan membandingkan Tirus, Sidon, lalu Sodom itu. Itu kan daerah-daerah yang digambarkan sebagai daerah yang kafir, sesat, yang tidak baik gitu. Tetapi Yesus mengatakan kalau kesempatan itu diberikan kepada mereka dahulu, mungkin mereka jauh lebih baik daripada kota-kota yang selalu dilalui oleh Yesus. Apa yang diungkapkan oleh Yesus, kekecewaan Yesus dan kecaman Yesus, ini saya kira menjadi kecaman yang keras pada waktu itu. Yesus mengingatkan bahwa rahmat kesempatan itu betul-betul mereka dapatkan sebenarnya, tapi disia-siakan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan dengan sederhana begini. Mungkin kita pun tidak jauh berbeda dengan orang Kapernaum, Betsaida, dan Korasim. Kita juga seringkali menjadi pribadi yang keras kepala, yang ngotot. Dalam relasi dengan Allah, kita juga seringkali tidak mau pasrah pada kehendak Allah, mendikte Tuhan ketika kita berdoa. Pokoknya kalau saya tidak diberi ini, saya tidak akan berdoa lagi. Saya tidak akan ke gereja. Saya tidak akan menjadi orang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali kita juga merasa yang paling dekat dengan Yesus. Maka dalam hati mengatakan, oh saya berarti sudah dapat tiket nih otomatis untuk selamat. Tapi ternyata seringkali perasaan kita itu tidak berbanding dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita merasa dekat tetapi sebenarnya tidak pernah mengikuti kehendak Allah. Mungkin kita juga perlu merenungkan atau membayangkan, kita yang Katolik ini, yang sejak lama mungkin mengikuti Kristus, apakah kita lebih baik daripada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Kalau mungkin dibandingkan dengan yang diungkapkan Yesus hari ini, seandainya misalnya orang-orang yang ada di pedalaman itu, orang-orang yang kita katakan sebagai orang primitif, yang tidak mengenal Yesus itu lebih dulu mengenal Yesus daripada kita, bisa jadi loh mereka itu lebih baik daripada kita. Maka saya kira teguran Yesus kepada orang-orang pada waktu ini juga menjadi teguran untuk kita semua, supaya kita introspeksi diri, refleksi, melihat perjalanan kehidupan kita bersama dengan Yesus. Apakah kita sungguh dekat, tetapi dekat mengenal, percaya, pasrah, beriman, dan betul-betul karakter hidup Yesus itu menjadi karakter hidup diri kita. Sehingga semakin hari kita akan menjadi semakin mirip dengan Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu,
hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, ampunilah dosa kami berkat persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Bapa dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih. Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya jiwa orang tua kami Maria Sri Setiati dan Iksan Kesuma, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahi kami sakramen kudus-Mu. Semoga berkat santapan suci ini, kami Kau bebaskan dari segala tanggungan dan hukuman akibat dosa kami, sampai akhirnya Kau perkenankan mengalami kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.